Malam aneh di Hotel Bintang 5 Bangkok. Malam itu, kupikir aku hanya akan melakukan perjalanan bisnis. Tak kusangka, nyawaku hampir melayang. Aku adalah seorang pelancong dari Indonesia, dikirim oleh perusahaanku ke Thailand untuk negosiasi kerjasama. Karena mendadak, aku memesan sebuah kamar di Hotel Bintang 5 di pusat kota Bangkok. Konon, hotel ini adalah hotel mewah legendaris yang sudah berdiri hampir 50 tahun. Saat memasuki lobi, semuanya tampak sempurna. Lampu gantung berkilauan, lantai marmer mengilap, dan staf yang menyambut dengan senyum ramah. Saat petugas resepsionis memproses check-in, dia tiba-tiba memperingatkanku, "Pak, kalau nanti malam mendengar suara aneh, jangan buka pintu." "Aneh gimana?" tanyaku heran. Dia tersenyum kaku. "Ah, cuma peringatan keamanan biasa kok." Aku ikut tersenyum, tak terlalu memikirkannya. Dia menyerahkan kunci kamarku. Lantai 18, kamar 1818. Semuanya mulai terasa aneh begitu aku membuka pintu kamar. Lampu kamar agak redup. Di dinding tergantung sebuah lukisan tua bergambar wanita berbusana tradisional Thailand dengan senyum yang terasa aneh. Saat aku menyalakan listrik dengan kartu, lampu sempat berkedip sebentar. Aku merasa tak nyaman, tapi tubuhku lelah dan aku hanya ingin mandi dan beristirahat. Namun, di kamar mandi, ada genangan air. Aku menunduk. Air itu merembes dari tepi bathtub, mengalir perlahan di lantai sampai mendekati pintu. Padahal keran air sudah tertutup rapat. Aku mengelapnya dengan handuk, lalu bersiap keluar. Tapi, di sudut mataku, aku melihat bayangan samar di cermin. Jantungku berdegup kencang. Aku cepat menoleh, tak ada siapa-siapa. Malam itu, aku duduk di ranjang sambil membalas email di laptop. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Tok tok tok, perlahan teratur. Aku mengintip lewat lubang intip. Tak ada siapapun di koridor. Kukira hanya iseng, tapi baru saja aku duduk lagi, ketukan itu terdengar lagi lebih keras, lebih cepat. "Siapa di sana?" teriakku, tak ada jawaban. Lalu, telepon kamar berdering. Aku mengangkatnya. Yang terdengar hanya suara berisik, lalu samar-samar suara perempuan berbicara pelan. "Okpai, Okpai." Aku tak mengerti bahasa Thailand, tapi suara itu membuat bulu kudukku merinding. Saat hendak menutup telepon, terdengar teriakan melengking dari arah cermin. Aku cepat menoleh. Di cermin kamar mandi, wajah perempuan itu muncul. Pucat, basah kuyup, dengan mulut robek sampai ke telinga. Aku mendekat ingin melihat lebih jelas, tapi perempuan itu perlahan mundur ke dalam kegelapan di cermin, lalu menghilang. Dengan panik, aku menghubungi resepsionis. "Kamarku ada masalah. Tolong kirim seseorang ke atas." "Pak, nomor kamar Anda?" Suara resepsionis terdengar aneh. "Ichen Babai Isebat." Telepon terdiam beberapa detik, lalu suara itu terdengar dingin. "Pak, hotel kami tidak punya kamar 1818. Aku terpaku. "Tidak ada?" Padahal di kunci kamar dan nomor pintu jelas tertulis 1818. Tiba-tiba, semua lampu padam. Dalam gelap, aku mendengar suara, seperti kuku, menggores kaca dari arah kamar mandi. Aku buru-buru menyalakan senter di ponsel. Cahayanya menyorot tembok, di sana muncul tulisan merah darah, "Okpai, kalau tidak kamu akan mati." Lalu, sebuah tangan pucat, basah, perlahan muncul dari celah pintu kamar mandi. Tangan itu meraba-raba lantai, seolah mencari sesuatu. "Jangan mendekat." Aku mundur gemetar. Pintu kamar mandi makin terbuka. Wanita itu perlahan merangkak keluar dari kegelapan. Matanya putih semua. Mulutnya robek, meneteskan air hitam. Pakaiannya putih compang camping, merangkak sambil mengeluarkan suara erangan pilu. Aku lari ke pintu, memutar-mutar gagang pintu. Tapi pintu tak mau terbuka. Lukisan di dinding jatuh, kaca pecah berhamburan. Telepon berdering kencang. TV menyala sendiri, hanya menampilkan gambar salju. Wanita itu semakin dekat. Dia sudah merangkak ke tepi ranjang, menatapku tajam. "Tolong," aku menendang pintu sekuat tenaga. Akhirnya pintu terbuka. Aku jatuh ke koridor, tapi koridor itu seluruhnya merah. Dindingnya berlumuran darah. Lantainya lengket. Semua pintu terbuka. Dari dalam kamar-kamar terdengar bisikan, tangisan, tawa.
Sosok-sosok mengintip dari balik pintu, wajah mereka tanpa fitur. Aku berlari gila-gilaan ke lift, tapi lift menunjukkan error. Saat itu, suara wanita itu terdengar dari tangga. "Jangan pergi, temani aku." Aku menangis sambil berlari turun. Setiap satu lantai, suara langkah di belakangku bertambah. Awalnya hanya tap, tap, jadi tap, 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 tap. Akhirnya aku sampai lobi. Semua kembali normal. Staf hotel melihatku panik dan langsung mendekat. "Pak, ada apa?" Ada hantu di kamar saya." Petugas resepsionis langsung pucat. "Pak, Anda keluar dari kamar nomor berapa?" Aku gemetar menunjukkan kartu kamar. 1818. Dia perlahan menggeleng. "Pak, lantai 18 sudah ditutup sejak 10 tahun lalu. Dulu, ada kebakaran yang menewaskan 18 orang di sana. Tak ada yang bisa keluar dari lantai itu." Aku terpaku. Ku tengok kartu kamarku hilang. Pelan-pelan aku mendongak. Di cermin belakang resepsionis, perempuan itu berdiri di belakangku, tersenyum menyeramkan. Keesokan paginya, aku terbangun di sofa lobi. Staf bilang mereka menemukanku pingsan di sana sejak pagi. Saat aku menoleh ke arah lift, kulihat pintu lift perlahan tertutup, dengan bayangan wanita di dalamnya sedang menatapku. Aku buru-buru check out. Tapi anehnya, rapat bisnis itu malah kacau. Lawan bicara mendadak mempersulit, menuduh kami tak profesional, membongkar kesalahan lama, proyek yang hampir deal, gagal di tempat. "Begini caranya kalian menunjukkan niat baik?" kata mereka dingin. Aku keluar ruangan dengan malu. Di cermin dekat lorong, kulihat di punggung kemejaku, ada bekas tangan hitam seperti bekas cekikan. Saat kembali ke kamar hotel, ponselku mendapat pesan singkat. Hanya satu kalimat, "Kamu tidak akan pernah bisa lari." Pengirimnya, nomorku sendiri. Aku langsung ganti tiket, memutuskan pulang malam itu juga. Saat pesawat lepas landas, kulihat di balik awan, ada sosok wanita berbaju putih melayang, tersenyum padaku. Kupikir semua akan berakhir saat pulang ke Indonesia, tapi tidak. Sesampainya di kantor, bos langsung marah besar. "Kamu bikin apa selama di Thailand? Data kita bocor. Mereka kasih proposal kita ke pesaing." Apapun penjelasanku tak dipercaya. Semua rekan kerja menatapku dengan pandangan dingin. Malam itu, di rumah, saat membuka laptop, muncul file aneh di desktop. 1818 MP4. Dengan hati-hati kubuka, layarnya hitam. Dari earphone terdengar suara wanita berbisik pelan. "Masih ingat aku?" Keesokan harinya aku dipecat. Teman-temanku menjauh. Mereka bilang aku aneh, sering ngomong sendiri. Suatu malam, saat bercermin, aku melihat tangan pucat itu pelan-pelan menempel di bahuku. Aku tak bisa tidur. Tiap malam, aku bermimpi kembali ke kamar itu. Mimpi melihat pintu kamar mandi terbuka perlahan. Mimpi wanita itu merangkak keluar dari gelap. Suatu pagi, aku bangun. Di ponselku, ada satu pesan. "Malam ini dia akan datang menjemputmu." Perlahan aku mendongak dan melihat bayanganku di cermin tersenyum, bukan senyumku.